Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Semasbes yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Dikisahkan pada suatu hari Sa'labah ini selesai sholat, dia langsung keluar, langsung kembali ke rumahnya, sehingga Rasulullah pun mencarinya. Kemana Sa'labah? Kenapa dia langsung pergi seperti orang-orang munafik? Kemudian Sa'labah pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini hanya memiliki satu lembar kain ini untuk sholat. Jadi ketika saya menggunakan kain ini untuk sholat, maka istri saya di rumah telanjang. Kemudian ini saya harus segera pulang untuk dipakai istri saya sholat, kemudian saya telanjang di rumah. Maka ya Rasulullah, doakan aku supaya mendapat harta yang berlimpah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Harta yang sedikit namun disyukuri itu lebih baik daripada harta yang berlimpah namun tidak disyukuri." Kemudian Sa'labah pun pulang. Pada hari berikutnya Sa'labah pun kembali meminta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya berlimpah harta. Namun Rasulullah menolak permintaan Sa'labah tersebut dengan mengatakan, "Tidakkah engkau mempunyai teladan yang baik kepada diri Rasulullah? Demi Allah, seandainya saya ini ingin mengubah gunung itu menjadi emas dan perak, niscaya akan terjadi." Kemudian Sa'labah pun pulang. Di hari berikutnya Sa'labah kembali meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan agar kami dikaruniai harta yang melimpah. Demi zat yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, maka karuniakanlah harta kepadaku, pasti aku akan memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak." Kemudian Rasulullah pun bersedia untuk mendoakan Sa'labah agar diberi harta yang melimpah. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan sepasang kambing kepadanya, yang akhirnya kambing tersebut berkembang pesat. Dari suatu kota sampai dipenuhi kambing-kambing Sa'labah, sehingga Sa'labah pun mencari suatu desa, pindah ke suatu perkampungan, sehingga mempunyai lahan yang cukup untuk memelihara kambing-kambingnya yang sangat banyak. Sehingga suatu saat Rasulullah pun mencari Sa'labah kembali. Saking sibuknya Sa'labah dengan kambing-kambingnya, Sa'labah sampai jarang, bahkan tidak lagi mengunjungi majelis-majelis ilmu dengan Rasulullah. Sholat yang dulunya rajin tiap hari 5 kali, sekarang tinggal sholat Jumat, bahkan sering sekali tidak hadir sholat Jumat. Pada suatu hari Rasulullah pun teringat kepada Sa'labah. Beliau bertanya kepada sahabat, "Apa yang sedang dikerjakan Sa'labah?" Para sahabat pun menjawab, "Dia memelihara kambing yang saking banyaknya kambing tersebut memenuhi desa ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Celakalah Sa'labah." Kemudian Allah memerintahkan zakat, maka Rasulullah mengutus 2 orang untuk memungut zakat kepada Sa'labah. 2 orang tersebut disambut oleh semua masyarakat dengan baik yang hendak memberikan zakat. Namun ketika sahabat tersebut bertemu dengan Sa'labah, maka Sa'labah tidak bersedia memberikan zakatnya. Sa'labah berkata, "Ini tidak lain adalah upeti. Kalian pulanglah agar saya bisa mempertimbangkan lagi." Kemudian kedua sahabat ini pun kembali kepada Rasulullah, dan sebelum menceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah pun berkata, "Celakalah Sa'labah." Kemudian Allah menurunkan wahyu yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 75 dan 76, yang artinya, "Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah
sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah, dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka pun kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kemudian ketika Rasulullah membacakan ayat tersebut, ada salah seorang kerabat Sa'labah yang kemudian langsung mengabari Sa'labah perihal turunnya ayat tersebut. Kemudian Sa'labah pun ketakutan. Kemudian Sa'labah menemui Rasulullah untuk menyampaikan zakatnya. Namun di sana Rasulullah menolak zakat tersebut. Sampai Rasulullah meninggal pun zakat Sa'labah tidak diterima oleh Rasulullah. Setelah digantikan oleh Abu Bakar, Sa'labah menemui Abu Bakar untuk menunaikan zakatnya. Namun Abu Bakar pun menolak. Karena beliau Rasulullah menolak, maka Abu Bakar pun menolak. Sampai berganti Khalifah Umar, Sa'labah menemui Khalifah Umar untuk menunaikan zakatnya. Kemudian Khalifah Umar menjawab, ketika beliau berdua menolak zakatmu, maka saya juga akan menolak atau tidak bisa menerima. Sampai berganti ke masa Khalifah Utsman. Khalifah Utsman ketika ditemui Sa'labah pun demikian menjawabnya. Ketika beliau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar menolak zakatmu, maka saya pun tidak akan menerimanya. Kemudian pada masa itu, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, Sa'labah meninggal, sehingga sampai meninggal zakat Sa'labah ditolak. Sahabat Semasbes, dari kisah ini dapat diperoleh beberapa hikmah. Yang pertama adalah tentunya dengan apa yang sudah kita miliki sebaiknya kita mensyukuri, sedikit ataupun banyak. Syukur yang banyak, yang sedikit pun harus disyukuri. Kemudian ketika kita mendapat nikmat Allah, hendaklah kita mengeluarkan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah zakat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.